Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah teman-teman mahasiswa, kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan AMDAL ya, mata kuliah AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan untuk lahan basah. Mata kuliah ini untuk program studi D4 teknik bangunan rawa ya. Adapun kali ini kita akan masuk ke pembahasan tentang tahapan kegiatan AMDAL. Nah, di sini dalam kaitannya dalam penyusunan dokumen AMDAL itu ada beberapa tahap dalam hal tersebut. Di sini kita akan menyampaikan tahapan apa sajakah yang akan dilakukan. Adapun tujuan dari modul kali ini adalah untuk menjelaskan tahapan kegiatan AMDAL tadi ya, kemudian menginformasikan prosedur kerja kegiatan AMDAL. Ringkasnya, prosedur kerja itu adalah untuk AMDAL itu ada yang namanya pembentukan dokumen ya. Jadi dokumen AMDAL yaitu meliputi serangkaian tahapan kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Itu yang dimaksud dengan pembentukan dokumen AMDAL. Kemudian prosesnya itu terdiri dari beberapa ya, diantaranya adalah penapisan, kemudian pelingkupan, kemudian kerangka acuan, AMDAL, RKL, RPL, dan kemudian laporan AMDAL. Penapisan ini nanti kaitannya dengan tahapan-tahapan atau langkah-langkah dan hal tapis itu maksudnya menseleksi ya. Jadi bagaimana cara melakukan penyesuaian terhadap lingkungan. Jadi bagaimana metode untuk menetralkan atau teknologi atau engineering seperti apa yang dilakukan. Engineering untuk mengelola dari kondisi yang tidak normal menjadi normal. Kemudian pelingkupan ini maksudnya adalah scope-nya ya. Jadi koridornya sebesar apa, besar kecilnya, ataupun sektor apa, apakah lintas bidang begitu ya. Kemudian kerangka acuan ini acuan yang ingin dibuat dalam dokumen AMDAL apa saja. Lalu AMDAL ini dokumen analisis dampak lingkungan, RKL ini rencana ya, upaya dan implementasian, RPL dan RKL ya, RKPL, dan kemudian terakhir adalah penyusunan laporan AMDAL. Nah, ini adalah ilustrasi tentang tata cara atau tahapan AMDAL dalam suatu proyek. Jadi proyek apa aja itu akan melakukan daftar penapisan dulu. Lihat dari Keputusan Menteri Nomor 11 tahun 94 ya. Nanti apakah memerlukan AMDAL atau tidak begitu. Jadi kalau menurut daftar penapis itu tidak perlu, ya udah tidak usah AMDAL. Langsung UKL dan pelaksanaan proyek. UKL, UPL maksudnya upaya ya, U-nya upaya. Kemudian kalau ternyata menurut daftar penapisan tersebut diperlukan menurut Kepmen 11 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 4 tahun 94 tersebut, maka dilakukan ini beberapa langkah. Jadi diperlukan AMDAL, kemudian dibuatlah kerangka acuannya ya. Kerangka acuannya itu bermacam-macam ya, jadi mulai dari identifikasi, yang penting dampaknya sama yang tidak penting dampaknya dikelola, lalu nanti pelingkupannya, lingkupnya apa saja ya, sektornya, besar kecilnya, skalanya, lalu nanti disempurnakan ya, setelah KA-nya disempurnakan, lalu nanti perakiraan dampaknya, evaluasi dampak, lalu R ini rekayasanya ya, jadi rencananya seperti apa rencananya, RKL, RPL, baru laporan, baru kemudian masuk ke Komisi AMDAL. Kalau dinyatakan itu tidak layak, maka dia akan dimodifikasi proyeknya, metode pelaksanaan proyeknya atau engineeringnya, ya, teknologinya baru dia kembalikan lagi ke dokumen KA, ya, kerangka acuan. Begitu seterusnya. Tapi kalau sudah setuju, maka langsung bisa dilaksanakan. Kemudian penapisan tadi, langkah penapisannya. Penapisan itu bertujuan untuk memilah proyek pembangunan yang perlu AMDAL atau tidak. Jadi tadi Kepmen ya, Keputusan Menteri tadi ya. Nanti situ ada daftarnya. Kalau kegiatan ini perlu nggak penapisan tertentu. Kalau kegiatan B itu perlu atau tidak, kelihatan di sana. Lalu metode penapisan itu ada beberapa ya, diantaranya dengan uraian, bisa juga dengan daftar.
Kalau uraian itu maksudnya dengan penjelasannya, kualitatif ya. Ini begini begitu dan seterusnya. Tapi kalau daftar ini udah list biasanya. Kalau ini yang biasanya lebih biasanya umumnya masyarakat atau sektor terkait menggunakan yang daftar ini ya karena mudah. Jadi lihat aja kegiatan apa di situ. Pembuatan tekstil apa atau pembuat pabrik Coca-Cola misalnya gitu ya. Itu ada nggak daftar di situ, daftar industri makanan cairan gitu ya, maka itu masuk. Jadi bisa masuk. Tapi kalau tidak ada di daftar, biasanya baru orang lari ke uraian. Apakah ini secara kualitatif ini perlu masuk di daftar penapisan itu atau tidak perlu sama sekali, gitu ya. Lalu langkah penapisan itu ada macam-macam. Ada yang langkah satu tahap, ada yang dua tahap. Nah, biasanya kalau satu tahap itu langsung di daftar tadi ya, di daftar yang Kepmen tadi, yang daftar positifnya. Tahap kedua setelah melewati ini lalu nanti ada dampak kelanjutan nanti apalagi tahap selanjutnya ternyata perlu lagi penyesuaian gitu ya. Lanjut daftar positif ini yang tadi dalam Kepmen tadi itu ada daftar perubahan dan dampak yang dapat diakibatkan karenanya suatu kegiatan atau pembangunan. Jika proyek masuk daftar positif, jika proyek masuk daftar positif memerlukan AMDAL gitu ya. Jika proyek atau kegiatan tersebut, kegiatan ekonomi tersebut masuk ke dalam daftar positif, maka dia memerlukan AMDAL. Contoh daftar ini diantaranya disebut nih FEARO ya, FEARO ya. Itu dia daftar seperti ini memuat dampak yang dapat mengakibatkan proyek dengan kriteria macam-macam nih. Ada prevalensi, lama frekuensi, resiko, nilai penting, dan penanggulangan. Nah ini kalau metode yang menggunakan dua tahap ya. Nah kalau tadi proyek itu melewati penapisan tingkat 1 ya. Jika ada dampak penting maka wajib Anda. Jika tidak ada dampak penting maka tidak wajib Anda. Tapi kalau ragu-ragu ya maka masuk ke penapisan kedua. Jadi misalkan yang pertama nih yakin nih bahwa itu tidak ada dalam daftar ya, yang dalam Kepmen tadi tidak ada, maka yakin tidak ada itu harus ke sini. Kalau yakin ada di sini. Tapi ragu-ragu, lanjutkan ke yang kualitatif ya, penapisan kedua ya, dengan penelaahan ya. Ini bisa dicek lagi, dianalisa lagi, dievaluasi lagi studinya, perlu penapisan betul ya. Kalau perlu berarti ada dampak penting yang terganggu maka wajib. Jika tidak ada dampak penting yang terpengaruh maka dia tidak perlu AMDAL. Itu ya. Nah, untuk penapisan satu tahap ya. Untuk penapisan satu tahap itu semua proyek itu seperti ini. Jadi semua proyek itu penapisan menggunakan daftar positif ya. Daftar positif. Semua proyek itu penapisan menggunakan daftar positif. Nah, jadi tadi yang dalam daftar Kepmen tadi ya, lalu dia masuk daftar atau tidak masuk daftar. Kalau tidak masuk tidak perlu, kalau masuk itu perlu AMDAL. Ini kalau yang penapisan satu tahap ya. Kalau dua tahap tadi setelah ini lanjut lagi. Nah, ini sekarang pelingkupan. Nah, kalau pelingkupan itu tadi penapisan, kalau pelingkupan itu lebih ke sektor ya. Luasnya atau ukuran skalanya ataupun sektornya. Nah, di sini kalau misalnya pelingkupan tujuannya adalah untuk membatasi AMDAL itu dibatasi ya, jadi tidak terlalu luas gitu ya. Penelitian AMDAL-nya untuk kaitannya dengan pengambilan keputusan saja. Kemudian metode identifikasinya adalah hal penting, itu disebut sebagai bidang kepedulian penting. Nah, jadi mencakup informasi dan sumber informasi, membangkitkan partisipasi masyarakat, dan juga menggunakan faktor-faktor teknis atau ilmiah ya. Jadi identifikasi yang hal penting. Jadi tiga ini adalah komponen penting dalam pelingkupan. Karena dia sepertinya karena terjemahan Indonesia jadi kurang bagus ya, bidang kepedulian penting. Sebetulnya nih dampak utama ya, maksudnya itu karena dia signifikan impact mungkin maksudnya. Jadi dia identifikasi yang betul-betul ya berdampak penting gitu ya. Seperti itu. Nah, metode identifikasi itu metode identifikasi hal penting atau important
important identification itu ya, itu pertama penelaahan proyek, jadi dia lingkup besar sektornya ya. Lalu ditelaah literaturnya dari ilmiah, kemudian dari garis besar haluan negara, begitu ya, pembangunan lokal, RPJM kalau kita sekarang ya, perkembangan informasi dan sebagainya. Kemudian wawancara, kuesioner, penelitian yang sudah ada ataupun partisipasi yang baru, observasi, rapat-rapat atau karya, simulasi dan metode-metode lain. Ini kerangka acuan. Kerangka acuan ini seperti dokumen KA ya, sering disebut KA. Jadi dokumen kerangka acuan itu adalah mempunyai ketentuan tugas yang harus dilakukan untuk kontrak ya. Kemudian disusun berdasarkan pelingkupan. Lalu dampak yang masuk hanya yang dianggap penting saja. Yang tidak penting tidak dimasukkan. Lalu isi dari KA itu diantaranya ada uraian proyek, tujuan penelitian sasaran, metode identifikasi dampak penting, ruang lingkup penelitian, dan juga metodologi dan hasil penelitian. Lalu ANDAL. Apa itu ANDAL? Analisis dampak lingkungan. Tentunya yang dibahas adalah kriteria yang penting ya. Yaitu diantaranya jumlah penduduk yang terkena dampak, luas wilayah atau sebaran dampak lingkungan, lamanya dampak lingkungan, intensitas dampak lingkungan, banyaknya komponen lingkungan, kemudian sifat kumulatif dampak lingkungan, serta irreversibilitas akibat dampak lingkungan. Nah, lalu ada lagi selanjutnya penyusunan RPL dan RKL. Pengelola lingkungan itu terdiri dari dua ya, jadi satu pengelolaan dan juga pemantauan gitu. Nah, ini mempunyai rencana, jadi rencana pengelolaan dan rencana pemantauan. Pengelolaan dampak dan pemantauan. Penanganan dampak itu akan meliputi nanti metode dampak yang sesuai, metode sesuai dampak yang ditangani. Lalu pemantauan nanti akan sesuai dengan auditnya. Ada audit lingkungan yang berdasarkan hasil RPL dan EKL yang kemudian disempurnakan. Itu ya. Kemudian penelitian dan penilaian AMDAL. Nanti kalau sudah selesai dokumen tadinya AK-nya, KA ya, dokumen KA, kemudian tadi ada RKL, RPL, AMDAL, tadi ada 4 macam. Setelah itu baru masuk ke pelaporan dan penilaian AMDAL. Baru masuk ke dasar hukum yang berlaku ya, dasar hukum yang berlaku. Seperti itu. Lalu nanti kelengkapan dokumen AMDAL. Nah, nanti di dalam dokumen AMDAL tadi sudah disebut ada 4 ya. Yang pertama adalah KA, kemudian AMDAL, yang kedua yang ketiga RKL, dan yang keempat ada RPL. Nah, kemudian penilaian AMDAL nanti dinilai AMDAL ini ada prosedurnya ya, diantaranya permohonan dulu. Jadi permohonan pemilik ini ya, kegiatan ekonomi atau proyek diprakarsa oleh yang membuat kegiatan itu ya, kegiatan ekonomi itu atau kegiatan proyek itu. Baru nanti akan dirapatkan dalam komisi AMDAL, nanti keputusannya gimana? Nanti keputusan penilaian KA-nya. Lalu nanti ada surat permohonan AMDAL ya, oleh prakarsa dan rapat komisi AMDAL dengan keputusan tentang penilaian AMDAL, RKL, dan FPL-nya gitu. Jadi rapat komisi AMDAL ini serta keputusan tentang penilaian 3 dokumen lain, AMDAL, RKL, dan FPL. Demikian kira-kira penjelasan tentang modul kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.